Bulan Muharram sebagai salah satu bulan yang mulia adalah saat yang tepat untuk kami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Suasana yang tidak mungkin terlupakan saat kita menjalankan perintahnya dalam kekhusyuan rangkaian beribadah di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Menjalankan ibadah umroh diiringi bersafar ke Mesir. Jazirahnya para nabi dan ulama-ulama dunia ini sangat indah. Mengunjungi dan menyaksikan lebih dekat tentang budaya Mesir kuno. Peradaban di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, negeri Afrika rasa Timur Tengah. Mengunjungi kota Kairo dan Alexandria di Republik Arab Mesir menjadi pengalaman yang tidak biasa. Highlight aktivitas kami dengan agenda perjalanan 13 hari akan kami sajikan secara runtun pada video ini. Kami mencoba mengabadikan eksplorasi ini sebagai kenangan sekaligus berbagi kebahagiaan dengan harapan sebagai media syiar, informatif sekaligus sebagai referensi sahabat-sahabat, insya Allah. Go travel! Baiklah sahabat, atas dasar rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini kami persembahkan. Kamis 3 Juli 2025. Perjalanan kali ini kami mulai dari sejenak mengikuti seremoni upacara pelepasan yang diselenggarakan oleh pihak travel dan diikuti oleh semua jamaah dan disaksikan oleh seluruh keluarga tercinta. Perjalanan ini tentu saja kami percayakan pada PT Sidku Sumber Berkah sebagai agen tour and travel yang sudah menjadi langganan keluarga kami untuk menemani setiap perjalanan umroh dan tentu saja dengan paket plus Mesir ini. Suasana teduh mengenakan bus eksekutif menuju Jakarta di malam hari, diiringi doa dan sholawat selama perjalanan demi kelancaran dan keselamatan. Hingga tak terasa, tepat pukul 8 malam, kita sudah sampai di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan diagendakan take off pukul 5 dini hari dengan menggunakan jasa maskapai Egypt Air. Motivasi yang sudah terpatri di hati kami, di setiap perjalanan ibadah umroh selalu saja ada keindahan dan keajaiban, ketundukan dan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh akan membuka pintu rahmat dan ampunan, membuka hati pada kebahagiaan pada jiwa yang sedang terpuruk dan lelah, menghadirkan kenikmatan tafakur dan rasa syukur atas segala karunia bagi jiwa yang tenang. Dengan mengucap bismillah, kami mengawali perjalanan suci ini. Setelah hampir 10 jam perjalanan, tepat pukul 7 pagi, akhirnya kami sampai di Kairo International Airport. Welcome to Egypt. Keluar dari bandara, kami langsung disambut oleh guide yang sudah disiapkan oleh pihak travel. Tidak lama perjalanan, kami sampai di hotel. Namanya Regency Pyramid. Tempat kami menginap selama 3 hari berada di Mesir. Nanti kita ulas kenapa hotel ini menjadi istimewa. Karena waktunya masih pagi, kami melanjutkan perjalanan kembali. Diawali dengan mengunjungi The Pyramid of Giza, bangunan peninggalan peradaban Mesir kuno yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Wah, jamaah sepertinya sudah tidak sabar melihat secara langsung piramida Giza yang selama ini hanya bisa membaca dari buku sejarah.
Setelah melewati pintu masuk, kami disuguhi artefak-artefak sejarah peninggalan Mesir kuno, seperti penulisan hieroglif di atas papirus yang menjadi cikal bakal kertas saat ini, dan penanggalan kuno yang berlaku pada masa itu. Dan inilah The Pyramid of Giza. Sudah tampak di depan mata. Bangunan yang menjadi makam para Firaun didirikan pada era kejayaan Mesir kuno. Pembangunannya pun memakan waktu lebih dari 20 tahun. Para jamaah sepertinya senang sekali. Karenanya kami sempatkan berfoto-foto dulu, mumpung mendapati latar belakang pemandangan yang tidak biasa. Rasa penasaran mendorong kami melihat-lihat lebih dekat, meski harus menerjang cuaca panas. Sphinx adalah bangunan mitologi patung singa berkepala manusia, sering dikatakan sebagai simbol penjagaan dan kekuasaan. Yang kita lihat ini batu balok-balok begini dengan teknologi apa kita nggak ngerti saat itu. Datang pada masa Mesir kuno ini. Melihat dari dekat dan mengelilingi kompleks pemakaman para raja ini cukup melelahkan juga ya. Apalagi cuaca memang sangat terik sekali di sini. Namun, rasa takjub membuatnya tidak terasa. Apalagi kami disuguhi pernak-pernik souvenir yang dijajakan para pedagang sepanjang jalan. Saatnya makan siang tiba. Kami singgah di komplek Ain Hayat. Perut yang memang sudah keroncongan, ditambah berbagai menu disuguhkan, Masya Allah, senang melihat para jamaah sangat berselera menikmati hidangannya. Perjalanan kita lanjutkan menuju museum, tempat dilestarikannya berbagai artefak peninggalan sejarah. Bahkan, mumi jasad para raja Mesir kuno yang sudah diawetkan juga terjaga secara lestari di sini. Sebelum kami bisa menyaksikan semuanya, kami disambut oleh kelompok orkestra musik. Masya Allah, tabarakallah. Kami juga diajak bersukaria bersama. Dan para jamaah pun sangat menikmati suasana ini. National Museum of Egyptian Civilization adalah museum pertama di dunia Arab yang berfokus pada sejarah peradaban Mesir kuno, yang mengajak kami menuju gerbang wawasan keajaiban Mesir dan peradaban dunia kuno. Lantai bawah, kita memasuki ruangan gelap namun sejuk, The Royal Mummy, tempat bersemayam jasad para raja Mesir kuno terbaring diawetkan dan terjaga dalam kotak-kotak kaca. Sayangnya, tidak banyak yang bisa kami abadikan, karena tidak diperkenankan mengambil gambar di sini ya. Setiap sudut ruangan berdiri penjaga dengan pengawasan super ketat. Masya Allah, agenda hari pertama kami seru banget. Rasa penasaran tentang peradaban umat zaman dulu kini terobati sudah. Akhirnya, kami cukupkan untuk hari ini. Setelah menempuh perjalanan yang tidak sebentar, saatnya kita kembali ke hotel untuk rehat. Seperti yang sudah kami janjikan, Hotel Regency Pyramid ini menjadi istimewa karena ruang lobi yang luas dan berhias suasana seolah kami berada pada peradaban Mesir kuno. Begitu juga saat memasuki kamarnya. Satu ruangan yang cukup luas dengan 3 tempat tidur. Dan balkon dengan pemandangan yang memanjakan mata. Tapi tentu tidak semua kamar dengan view yang sama ya. Mengawali pagi hari dengan sarapan.
aneka lauk pauk lengkap disuguhkan. Yang istimewa adalah hiunya, Giza. Kami beranjak untuk trip berikutnya. Hari kedua ini kita awali dengan mengunjungi Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar ini adalah masjid pertama di Kairo. Ya, kita sudah berada di Al-Azhar. Mesir ini selain sebagai pusat peradaban dunia, juga sebagai pusat pendidikan khazanah Islam. Disinilah pusat pendidikan tertua yang banyak melahirkan ulama-ulama besar dunia. Di dalamnya ada apa aja? Ayo kita masuk. Nama Al-Azhar sendiri ini diambil dari kata Az-Zahra, nama yang dinisbatkan kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat peribadatan, tapi juga sebagai pusat pendidikan. Berawal dari masjid inilah, kemudian berkembang dengan berdirinya universitas tertua di dunia, dengan nama yang sama, yaitu Universitas Al-Azhar. Perguruan tinggi terkemuka sebagai pusat studi teologi Sunni dan syariat Islam dunia. Sampai saat ini pun, kami masih melihat di setiap sudut-sudut masjid tampak kegiatan belajar mengajar. Sahabat, tidak jauh dari komplek Al-Azhar, sekitar 300 meter melewati lorong bawah tanah, kita menuju Masjid Sayyidina Husain. Sejenak briefing dulu oleh tour guide kami, karena jamaah laki-laki dan jamaah perempuan akan masuk dari pintu yang berbeda. Bapak-bapak sama saya, ibu-ibu sama Ustaz Zakia. Masjid Al-Husain merupakan salah satu bangunan arsitektur yang tersohor di Kairo. Masjid ini juga dianggap sebagai salah satu situs Islam paling suci di Mesir. Setelah peristiwa tragedi Karbala, beberapa Muslim Syiah percaya bahwa kepala Sayyidina Husain dimakamkan di sini. Khalifah pemimpin Mesir saat itu meminta untuk memindahkan jenazah kepala Al-Husain dari Asqalan menuju Kairo. Kepala Sayyidina Husain sampai di Mesir pada tahun 1153 Masehi. Kemudian dimakamkan di area pemakaman dinasti Fatimiyah yang setahun kemudian dibangunlah Masjid Al-Husain. Namun sebagian pendapat lain mengatakan bahwa kepala Sayyidina Husain telah disatukan dengan tubuhnya di Karbala. Wallahu a'lam. Yang pasti, kisah ini menjadi sangat menarik. Jika ada kesempatan, akan kami ulas lengkap tentang masjid dan tragedi Karbala ini, insya Allah. Setelah khusyuk berdoa sambil membayangkan betapa kejam mereka memperlakukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami diarahkan menuju Pasar Khan Al-Khalili. Pasar Khan Al-Khalili adalah destinasi yang wajib dikunjungi wisatawan di kota Kairo. Dengan sejarahnya yang kaya, pasar ini menawarkan pengalaman yang unik dan tak terlupakan. Mengunjungi Pasar Khan Al-Khalili seperti melangkah ke dunia yang berbeda. Lorong-lorong sempit pasar ini dipenuhi dengan toko-toko yang menjual berbagai jenis barang. Mulai dari rempah-rempah, minyak wangi, hingga perhiasan dan kerajinan tangan. Sepanjang jalan, kami disuguhi berbagai pernak-pernik yang memanjakan mata. Suasana pasar ini sangat meriah. Riuh suara pedagang yang menawarkan barang bersahutan dengan pengunjung yang menawar demi mendapatkan harga terbaik. Kami pun akhirnya tergoda borong oleh-oleh untuk keluarga di rumah.
Meeting point, tempat kami saling menunggu. Kami lanjutkan ke trip berikutnya. Sepanjang perjalanan, mata kami harus terus terjaga, karena sepanjang jalur kami melewati berbagai bangunan peninggalan sejarah. Sampai tiba jam makan siang. Lagi-lagi hidangan disajikan menu spesial di restoran komplek Ain Hayat. Sahabat, Mesir ini memang memiliki sejarah yang panjang. Pantas saja dijuluki negeri peradaban. Jazirah para nabi dengan spot-spot pemandangan yang eksotis. Kami ingin menyajikan video ini secara lengkap. Namun, untuk menghindari durasi yang terlalu panjang, maka kita cukupkan dulu sampai di kota Kairo. Saksikan video berikutnya, eksplorasi wisata religi, dan menikmati keindahan kota Alexandria sebagai pusat sejarah, Madinah, dan tentu saja kota Mekah Al-Mukarramah. Mengenyangkan. Memanaskan.